Perkenalkan, nama saya Anggi Ardian, NIM 3304121045, Prodi Pendidikan PKN. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah PGMK 2021. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian kompas. Ya, langsung saja di sini saya membawa gambarnya. Yang pertama ada tutup dial, di mana tutup dial ini mempunyai dua garis 45 derajat. Lalu di bagian sini ada visir. Di visir itu berguna untuk membidik sasaran. Lalu ada dial. Dial adalah permukaan kompas yang tertera angka atau huruf seperti jam. Selain itu ada jarum penunjuk, di mana jarum penunjuk ini selalu mengarahkan pada medan magnet. Lalu ada kaca pembesar. Kaca pembesar berfungsi untuk melihatkan objek yang akan kita bidik. Yang terakhir ada alat penggantung. Alat penggantung berfungsi untuk menggantung kompas ini baik lewat tali maupun dengan jari kita. Selanjutnya kita akan membidik sasaran dan itu ada di luar. Baik, selanjutnya saya akan membidik tiga sudut kompas. Sudut yang pertama adalah pohon rambutan di sebelah sana. Sudut kedua ada pohon pepaya. Dan sudut ketiga ada pohon pandan di sana. Langsung saja kita membidik sudut yang pertama, yaitu pohon rambutan. Pohon rambutan berada di sudut 60 derajat timur laut. Yang kedua ada pohon pepaya. Pohon pepaya berada di sudut 39 derajat timur laut. Yang terakhir ada pohon pandan di sana. Pohon pandan berada di sudut 6 derajat utara. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perpetaan, di mana dalam pramuka, perpetaan adalah kegiatan pramuka yang sangat menarik dan menyenangkan karena peserta didik dibawa langsung untuk mengenal alam terbuka. Banyak manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini, antara lain melatih jiwa dan kepemimpinan dan kedisiplinan, meningkatkan rasa persatuan persaudaraan, kerjasama, gotong royong, dan setia kawan. Yang ketiga, dan melatih keterampilan, ketekunan, ketelitian, serta kesabaran. Dan yang terakhir ada mengagumi alam ciptaan Tuhan dan cinta tanah air. Ada beberapa jenis peta, antara lain peta panorama. Peta panorama adalah peta yang dibuat untuk mengetahui, membedakan, dan menggambarkan keadaan daerah dari sudut pandang tertentu. Peralatan yang harus disiapkan dalam pembuatan peta adalah pensil, penggaris, kompas, kertas HVS, alat bantu pandang, meja kerja atau alas untuk menggambar. Yang kedua ada peta lapangan. Peta lapangan adalah peta yang menggambarkan keadaan atau kondisi suatu tempat dan daerah sekitarnya dengan skala yang lebih kecil. Alat yang diperlukan dan disiapkan dalam pembuatan peta lapangan antara lain pensil, penggaris, busur derajat, kertas, PC, kompas, dan meja kerja. Lalu ada juga peta pita. Peta pita adalah gambar yang dibuat dari lembaran kertas atau gulungan kertas untuk mengetahui gambaran keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain. Mungkin itu saja jenis-jenis peta. Selanjutnya akan saya perlihatkan salah satu contoh peta. Baik, di sini saya membawa salah satu contoh peta, yaitu peta lapangan.
Ini adalah salah satu contoh peta lapangan, di mana dalam peta lapangan akan selalu digambarkan ada panah di sini, di mana ini menunjukkan arah utara yang selalu menghadap ke atas. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tanda jejak. Selanjutnya kita belajar mengenai tanda jejak dalam pramukaan, tanda jejak atau tanda medan. Seorang pramuka tidak cukup hanya mahir di arena latihan saja, tentunya juga dituntut untuk dapat pula mahir berlatih di alam bebas. Dalam pramuka, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak, bisa menggunakan batu, kayu, ranting pohon, rumput, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada macam-macam tanda jejak. Tanda jejak antara lain ada tanda di atas tanah atau goresan, yaitu yang dibuat langsung dengan tanah atau digores menggunakan ranting pohon atau sebagainya. Ada juga dengan batu, tanda-tanda dengan rumput, tanda-tanda dengan batang, dan yang kedua ada tanda-tanda alam. Pramuka adalah pecinta alam. Karena terlalu cintanya, maka harus mengenal tentang alam dan tanda-tandanya. Antara lain, tanda-tanda alam adalah kabut, awan, matahari, bintang, bulan, bintang, laba-laba, semut, lebah, lalat, nyamuk, cacing, ikan, katak, ayam, bebek, kambing, dan kelelawar, di mana dalam setiap sifat-sifat benda tersebut akan memiliki kejadian-kejadian tertentu yang bisa diprediksi. Yang ketiga ada tanda-tanda lain apabila cuaca akan buruk. Kucing akan duduk membelakangi api sambil mengusap-ngusap kepalanya. Lalu bila anjing menggali tanah untuk menyembunyikan tulangnya. Burung-burung membasahi bulunya dengan paruhnya. Itu adalah contoh dari tanda jejak ketika alam mulai buruk. Ini adalah salah satu contoh tanda jejak dari ranting, di mana maksud dari tanda jejak ini adalah belok ke kanan. Jadi apabila kita sedang berjalan lalu menemukan tanda jejak satu ini, artinya kita harus belok ke kanan. Begitu. Terima kasih.